Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 10 April 2022. Pekan Suci, hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan
yang digoda dan disiksa untuk kita. Mada. O kayu indah mulia yang dihias darah raja, kau terima kehormatan menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami di masa sengsara ini, yang saleh mohon dituntun, yang saleh mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat, yang ditebus darah suci, mohon selalu diberkati. Amin. Pendarasan Mazmur. Setiap hari aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Sekarang kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan. Mazmur 103. Barang siapa bersatu dengan Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama telah lenyap, segala-galanya sudah menjadi baru. Pujilah Tuhan hai hatiku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Engkau berdandan dan keagungan dan semarak, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda, dan mengisi gudang angkasa dengan air. Engkau mengendarai awan kemauan bagaikan kereta, dan melayang dengan sayap terentang. Engkau mengutus angin sebagai duta, dan mengangkat api menjadi menteri. Engkau mendasarkan bumi di atas alasnya, jangan sampai ia goncang. Engkau menyelubunginya dengan samudera purba, air setinggi gunung Kemunun. Engkau menghari maka surutlah air, melarikan diri karena engkau mengguntur. Air menguap naik ke langit dan mengalir turun ke lembah, masing-masing ke tempat yang kau tetapkan. Engkau menentukan batas yang tak boleh dilanggar, jangan sampai air menutupi bumi kembali. Engkau memancarkan mata air dan sungai, yang mengalir di celah gunung Kemunun. Engkau memberi minum segala marga satwa, kuda-kuda liar dapat meredakan dahaganya.
Di sampingnya bertenggerlah burung-burung udara dan memperdengarkan kicauannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setiap hari aku mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Sekarang kamu dera dan kamu giring untuk disalibkan. Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan. Engkau menyirami gunung dari surga dan memenuhi keperluan bumi dengan persediaan lumbungmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi ternak dan makanan untuk hewan pertanian. Engkau menghasilkan gandum dari bumi dan mengembirakan hati manusia dengan anggur. Sungguh engkau mengilapkan wajah manusia dengan minyak dan memelihara hidupnya dengan makanan. Pohon-pohon Tuhan tersiram segar, pohon jati raksasa yang ditanamnya. Disitulah burung-burung bersarang, burung bangau di pohon besar. Gunung tinggi menampung kijang, dan wadas melindungi musang dalam celah-celahnya. Bulan beredar sesuai dengan musim, matahari hafal akan saat terbenamnya. Sesudah senja turunlah malam, dan sekala marga satwa berkeliaran. Anak singa meraung-raung mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Bila matahari terbit menyingkirlah mereka, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia keluar ke pekerjaannya, melakukan tugasnya sampai petang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan Allah penolongku, aku tidak dikecewakan. Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib. Betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan, segalanya Kau kerjakan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu, Engkau menciptakan lautan yang dalam dan luas. Engkau mengisinya dengan jutaan benda licin, dengan makhluk berhayat besar maupun kecil. Kapal-kapal mengarunginya, dan naga besar bermain-main dalam ombaknya. Semua mengharapkan Dikau, mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau memberi dan mereka memungut. Engkau membuka tangan dan mereka kenyang. Bila Engkau memalingkan wajah mereka merana. Bila Engkau mengambil roh-Mu matilah semuanya, dan kembali menjadi debu. Utuslah roh-Mu maka terciptalah mereka kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup, bermazmur bagi Allahku selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Biarlah orang berdosa musnah dari muka bumi. Biarlah orang jahat hilang lenyap. Pujilah Tuhan hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib. Bacaan dari kitab Yeremia bab 22 ayat 1 sampai 8 dan bab 23 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah,
Dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan,
Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus, pasal ke-11, bahwa tubuh Kristus dan kitab suci itu bagi jiwa yang beriman adalah yang paling perlu. Semoga rahmat ya Allah yang Maha Kuasa membantu kami supaya kami yang telah mau menerima jabatan imamat diperkenankan mengabdi di Kau dengan pantas dan saleh dalam kemurnian, pun pula dengan suara kalbu yang baik. Dan meskipun kami tak dapat hidup murni sebagaimana mestinya, namun sudi apalah kiranya memberi, supaya kami dapat menyesali dengan semestinya kejahatan-kejahatan yang telah kami buat, dan dengan rendah hati dan kehendak baik yang tetap dapat semakin giat mengabdi di Kau untuk seterusnya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berlalu. Marilah kita mohon belas kasihan Tuhan juga bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa saudara, marilah kita doakan kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, menurut kehendak-Mu penyelamat kami menjadi manusia dan wafat di salib, guna memberi kami teladan kerendahan hati. Perkenankanlah kami meneladan kepatuhannya dan bangkit pula besertanya. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.